Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solihah? Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik. Sebagai orang tua atau sebagai guru, penting bagi kita untuk menjadi teladan yang hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti tentang kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama, anak-anak akan belajar secara langsung nilai-nilai tersebut dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, misalnya saat kita berbagi, ingin bersedekah atau memberi makanan kepada orang lain, libatkan mereka dalam membuat makanan ataupun membagikan makanan ataupun membawa sembako kepada orang-orang yang akan kita berikan. Hal ini penting dalam mendidik anak agar mereka mempunyai jiwa kepedulian terhadap sesama. Orang tua itu atau guru itu harus memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Yang mereka lihat adalah perbuatan kita. Seorang ayah jangan sampai dia menyuruh anaknya sholat, tapi dia tidak sholat, menyuruh anaknya ke masjid sementara dia tidak ke masjid. Seorang ayah harus membiasakan sholat berjamaah di masjid dan mengajak anak laki-lakinya untuk bersama-sama ke masjid. Seorang guru, misalnya guru Rumah Quran Nurdiana ini, bagi guru wanita, mereka memimpin sholat berjamaah bagi santri akhwat, atau mereka menyuruh santri akhwat untuk menjadi imam, sedangkan dia sendiri turut menjadi makmumnya. Seorang ibu atau guru di Rumah Quran Nurdiana ini memberikan contoh memakai jilbab syar'i dan tidak boleh tabaruj. Jika ingin anak-anak wanitanya menutup aurat dengan baik dan menjadi solehah. Seorang ayah atau ibu harus sering membaca Al-Quran agar anak-anak mendengar atau melihatnya. Saat di rumah, laksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha. Dan malam hari mereka harus bangun, paksakan bangun, sholat tahajud, berdoa, memohon pada Allah agar anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Melakukan zikir pagi petang atau zikir lainnya, libatkan atau biarkan anak-anak mendengar kita saat kita berzikir. Juga tinggalkan kebiasaan buruk. Seorang ayah jangan pernah merokok, apalagi sampai terlihat oleh anak-anaknya, karena mustahil anak-anak itu akan berhenti merokok jika ayahnya masih terus merokok. Akan menjadi contoh buruk bagi mereka. Seorang ibu dan ayah saat di rumah jangan nonton TV terus. Ya, artinya kalau perlu nggak usah nonton TV atau bermain game pada saat bersama atau ada anak-anak. Seorang guru, misalnya di Rumah Quran Nurdiana ini, nggak boleh mereka itu memegang HP saat mengajar. Durasi mengajar itu 2 atau 3 jam. Pada saat mengajar, saat mereka bersama dengan murid-murid, maka jangan sampai seorang guru itu melihat atau memegang HP dan lain sebagainya.
Yang kedua, yaitu memberikan pendidikan agama yang kuat agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka berikanlah pendidikan agama yang kuat. Karena pendidikan agama ini, pendidikan Islam ini adalah pondasi utama untuk membentuk karakter anak-anak. Orang tua ataupun guru harus mengajarkan anak-anak tentang doa-doa harian. Sejak usia dini mereka diajarkan doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk WC atau kamar mandi, doa keluar WC, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa naik kendaraan, doa masuk masjid atau keluar masjid, doa saat hujan, doa saat ada petir atau angin kencang, dan lain sebagainya. Mereka harus hafal doa-doa harian dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga orang tua atau guru itu harus mengajarkan mereka membaca Al-Quran, mengajarkan mereka tentang hadis Nabi, mempelajari dan memahami ajaran Islam secara mendalam kepada mereka. Maka dengan demikian anak-anak akan memiliki pengetahuan yang kuat tentang agama mereka, dan kemudian mereka mampu mengambil keputusan yang baik sebagai dasar berpijak ketika mereka mempunyai masalah dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijaro, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu giladun syidad, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak mendurkai Allah terhadap yang diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Imam At-Tabari dalam tafsirnya berkata tentang ayat ini, "Wahai orang-orang yang benar keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, ku anfusakum, peliharalah diri kalian. Hendaklah satu sama lain saling mengajarkan sesuatu yang membuat kalian itu dapat terlindung, dapat terhindar dari api neraka, yaitu apabila mereka beramal dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala." Sedangkan firman-Nya, "Wa ahlikum naro," dan lindungilah keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah ajarkan kepada keluarga kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kalian, agar mereka taat, agar mereka beramal, beribadah, taat pada Allah, sehingga mereka terlindung dari api neraka. Tafsir At-Tabari jilid 28 halaman 165. Imam Al-Qurtubi berkata, Muqatil berkata, ini merupakan hak dan menjadi kewajiban terhadap dirinya, anak-anaknya, keluarganya, juga budaknya. Dia berkata,
kita ini wajib mengajarkan agama dan kebaikan terhadap anak-anak kita, dan mengajarkan adab apa saja yang harusnya mereka kerjakan dan mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surat Toha ayat 132. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila berusia 10 tahun tetapi masih malas atau enggan melaksanakan sholat. Dan pisahkanlah ranjang di antara mereka, pisahkanlah tempat tidur atau kamar antara laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Albani. Al-Manawi berkata, seseorang yang mendidik anaknya ketika berusia balik atau telah berakal, telah mumayyiz, dengan pendidikan yang dapat mengantarkannya pada akhlak orang-orang yang soleh dan melindunginya agar tidak bergaul dengan orang-orang yang rusak, kemudian mengajarkannya Al-Quran, mengajarkannya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahaminya, juga mengajarkan adab dan akhlak, juga mempelajari bahasa Arab, kemudian dia memperdengarkan kepada sang anak kisah-kisah para nabi dan kisah salafus soleh, memperdengarkan kepada mereka sirah nabawiyah dan kisah-kisah sahabat, lalu mengajarkan pada mereka agama atau fikih, sehingga mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian dia mengancam memukulnya apabila sang anak tidak sholat pada usia 10 tahun. Semua itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah 1 sok makanan. Karena jika dia mendidik anaknya, maka termasuk perbuatan sedekah jariyah. Sementara bersedekah 1 sok makanan, pahalanya akan terputus bersama habisnya makanan tersebut. Sementara yang pertama, yaitu mendidik anak, pahalanya akan tetap terus mengalir. Dan adab adalah makanan jiwa dan pendidikannya untuk akhirat kelak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu semuanya dan juga keluargamu dari api neraka. Penjagaan ini maksudnya adalah menasihati anak dan mengingatkan mereka akan api neraka, meluruskan adabnya dengan berbagai macam pendidikan-pendidikan Islam. Di antaranya adalah memberikan mereka nasihat, hukuman, ancaman, pukulan, menyendirikan atau mengasingkan, juga memberikan hadiah, memberikan pemberian apabila mereka melakukan kebaikan atau ibadah dengan baik, sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan mulia. Kitab Faidul Qadir jilid 5 halaman 257. Pukulan di sini adalah pukulan hanya sebagai sarana agar anak itu tetap istiqomah beribadah, tetap istiqomah melaksanakan sholat.
Pukulan bukan merupakan tujuan, tetapi hanya digunakan jika sang anak terus-menerus membandel dan menentang orang tuanya. Akan tetapi bagi orang tua juga pendidik ataupun guru, hendaklah mereka bersifat lembut dan santun, memudahkan juga akrab dengan anak-anak, tidak pernah berkata kasar, berlaku keras, tidak membentaknya ataupun menghardiknya. Dan hendaklah seorang orang tua ataupun guru mendiskusikan dengan cara yang baik terhadap hal-hal yang memang belum bisa dilaksanakan oleh anak dengan baik terhadap perintah guru atau orang tuanya. Hindari celaan terhadap anak atau terhadap murid. Hindari caci maki hingga pukulan. Jangan dipukul kecuali sang anak itu durhaka dan menganggap remeh perintah bapaknya. Maka dalam ini kita harus bersikap tegas. Apabila mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan seperti malas sholat atau melakukan perkara yang diharamkan, maka sikap tegas harus kita jalankan, yaitu memukul dengan pukulan yang tidak melukai ataupun menyakitkan. Hanya membuat efek cerah agar mereka tetap istiqomah dalam beribadah dan melaksanakan sholat. Yang ketiga, yaitu menjaga lingkungan sekitar anak-anak. Lingkungan ini memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak-anak. Anak-anak itu tergantung temannya. Anak-anak itu anak dari lingkungan, tempat dia bermain, tempat dia sekolah, tempat dia bergaul dengan teman-temannya. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman dan moral mereka. Melindungi mereka dari teman yang jelek akhlaknya. Anak-anak kecil jangan diberi HP sebelum saatnya. Lindungi mereka dari konten yang tidak bermanfaat. Juga jangan sampai mereka bermain game lewat HP atau game online. Arahkan juga mereka menuju aktivitas yang dapat membantu dan mengembangkan iman mereka, intelektual mereka. Ini adalah langkah penting dalam mendidik anak agar anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Selayaknya bagi kita pendidik dan orang tua, menjauhkan mereka, anak-anak kita, anak didik kita dari tempat-tempat keburukan dan kelalaian. Jangan biarkan mereka dididik dengan cara yang buruk, baik melalui televisi yang mereka lihat, tontonan yang mereka lihat. Jangan juga diberikan HP sebelum waktunya dan lain sebagainya. Dan apabila kalian salah mendidik, dibiarkan anak-anak nonton TV, dibiarkan anak-anak main HP, kemudian kalian mengharapkan kesolehan bagi dirinya, ini hal yang mustahil. Ingat, orang yang menanam duri tidak akan memanen anggur. Maka hendaklah pendidikan tersebut, pendidikan nilai-nilai agama ini ditanamkan sejak kecil, sejak usia dini, agar mudah bagi kita ketika mereka sudah besar, mudah bagi kita untuk mengarahkan mereka. Mereka juga mudah mentaati dan menuruti apa yang kita perintahkan dari kebaikan dan apa yang kita larang dari keburukan. Dan yang keempat, agar menjadi anak yang soleh dan soleha, maka berikan pengawasan yang bijaksana. Pengawasan yang bijaksana ini diperlukan
untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai orang tua ataupun guru, harus memperhatikan pergaulan mereka, baik di dunia nyata, pergaulan mereka dengan teman-temannya, maupun di dunia maya. Komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang tepat akan membantu menjaga anak-anak agar mereka tetap berada pada jalan yang benar. Dan yang kelima, yaitu berikan kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Anak-anak perlu merasakan cinta dan perhatian yang tulus dari orang tua mereka, agar mereka itu merasa dicintai dan dihargai. Hal ini akan memberikan keamanan emosional kepada mereka dan mendorong mereka untuk berkembang menjadi individu yang soleh. Maka kesimpulannya, mendidik anak-anak agar menjadi individu yang soleh adalah tugas penting bagi orang tua. Melalui contoh yang baik, melalui pendidikan agama yang kuat, menjaga lingkungan dan pergaulan mereka, melalui pengawasan yang bijaksana, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Ya, pertama, melalui contoh yang baik. Kedua, berikan pendidikan agama yang kuat. Ketiga, jaga lingkungan pergaulan mereka. Keempat, awasi mereka dengan pengawasan yang bijaksana. Dan kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Maka orang tua dapat membimbing anak-anak mereka agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan hikmah dalam mendidik anak-anak kita dengan baik. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.